nadban. Tetapi ternyata di dalamnya membaca juga, di dalamnya menafsirkan juga nadban adaban. Nah, Adaban nadban. ya ini penjelasan di sini. Iya, adaban Nadban. Ya justru itu Pak Moderator. Maksudnya perlu diklarifikasi ya, bahwa misalkan kita itu sama sekali tidak menjustifikasi bahwa musonif ini salah penulis, bukan. Apalagi itu jauh sekali ya. Justru kita mengkaji secara ilmiah begitu. Ketika misalkan nadab dan adab ini dikategorikan takrifnya itu sama ataupun mutarodif, ya berarti tinggal dikemukakan takrifnya begitu. Kalau misalkan antara nadab dan adab ini sebagai kalimat yang mutarodif begitu. Jadi begitu saja Pak. Silakan ada yang berpendapat. Pendapat lagi Pak. Sebenarnya Pak, jadi adaban itu bukan mutarodif dengan nadban, cuman nadban itu syarah dari adaban. Kalau dibilang mutarodif ya jelas beda takrif. Tapi beberapa dari para syarih, model Syekh Nawawi sendiri, bahkan di dalam kitab Qalyubi juga dijelaskan lafaz adaban, justru nadban itu tafsiran dari adaban. Itu. Jadi ketika kita tidak kencing atau ketika kita kencing tidak di air yang mengenang itu kan adaban, maka dijelaskan oleh si syarih tersebut nadban tingkahnya bukan wujuban, karena di depan sudah ada kata wujuban. Wa yajtanibul istiqbalal kiblat, tidak kan? Jadi ini kan menjelaskan tentang adab-adab ketika kita buang air kecil atau buang air besar. Kalau di depan disebutkan wujuban, adabnya itu wajib untuk tidak menghadap kiblat atau mengkurang kiblat, tapi kepada air yang mengenang ini adaban nadban bukan wujuban. Justru lafaz adaban di sini dijelaskan oleh syarih di sini adalah tingkahnya adalah tingkah sunnah. Jadi bukan mutarodif antara adaban dengan nadban. Begini, kalau misalkan antara adaban dan nadban ini bukan mutarodif, tentu syarih itu menjelaskan daripada matan goyah tersebut kan, begitu kan? Kamu misalkan menjelaskan maknanya, saya tanya, makna antara maksud syarih dan maksud matan ini sama tidak menurut Kilati? Dijelaskan oleh nadban ini maksudnya sama tidak? Bukannya sama menjelaskan, justru si syarih itu ingin menegaskan Pak, ingin menegaskan bahwa ya kalau menegaskan berarti maknanya sama dong begitu kan? Maksudnya itu sama. Kalau misalkan memang apalagi menegaskan begitu. Kalau secara lafaz adaban dan nadban ini adalah memang bukan mutarodif, kemudian sebagai penegasan daripada matan, ya tentunya bertujuan dengan maksud yang sama begitu kan? Oke, sekarang gini, saya tawakuf daripada takrifnya. Coba Timun Fasil sendiri bisa tidak memberikan takrif antara adaban dengan nadban? Loh, justru kan begini, yang saya tanyakan itu hanya takrif adaban. Sedangkan misalkan takrif nadban tersebut kan kita sampai dulu walai maqabu dari begitu kan? Karena saya juga mencari daripada takrif adaban begini. Karena kalau misalkan dianggap tidak mutarodif, maka tentu ini harus mencari takrif daripada adaban itu sendiri, begitu. Jadi konsekuensinya kalau misalkan lafaz adaban dan nadban ini tidak mutarodif, begitu. Silakan ada yang berpendapat lain. Ini ada dua pendapat ya berkaitan dengan adaban dan nadban. Nadban apakah maknanya mutarodif, bahasa Indonesia sinonim ya. Apakah persamaan kata daripada adaban atau bukan, atau memang kalau kita lihat konteks kajian ini, lihat babnya apa, bab kita apa di sini, bil istinja wa adabi qadil hajat. Jadi kalau secara konteks mestinya lebih pas kepada adab. Yang kedua, alasannya apa? Karena tadi adaban itu di i'rabnya apa? Maf'ul bi ajli, beralasan. Kenapa Anda harus tidak boleh atau dianjurkan? Jadi kan anjurkan untuk tidak buang hajat di tempat atau di air yang meneng, kan gitu ya? Mengenai cicing ya. Alasannya adalah tata krama, sopan santun. Inilah yang disebut dengan makna tersirat. Ya.
tersurat tersirat, lamun tersirat tersurat kadul tersirat eta nyumput. Ya, Ustaz Ade, Ketua MC 3CP Desa Kareo. Silakan Pak Ustaz Ade, bere mik. Ya. Kumaha. Bacek Ayo, dah. ya, Bang, mangga. Bacek bereskeun ih. Mal selesai. Bereskeun. Repetin dulu ya. Sebelah dapat. Lagi-lagi ini pemahaman, kalau memang pemahaman beda itu memang hal yang sudah lumrah, tetapi kulagi buka paham memang lagi sanajan beda kan terjadi masalah. Menurut pandangan kula lafadz itu adaban lain nadban. Kenapa adaban? Buktina dina kitab nanti tahu sih bajuri dina bajuri di tafsiran nadban. Kalau di pinggirnya nadban tidak ada tafsir nadban, berarti ada buktina di tafsiran nadam, gitu kan? Kalau di pinggirnya nadban, tidak mungkin bayi Syekh Bajuri nafskeun ae nadban, berarti adaban ae nadban. Terus ngomongkeun mutaradid, henteu oke sih. Lain satu nanti 28 satu mana kan mutaradid. Kenapa di tafsiran nadban? Karena ya kan keur ngomongkeun hukum fikih. Hukum syara mah eueuh adab. Aya ge nadban. Teu aya hukum fikih kan 7 anu termasuk sahih jeung batal, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, nanti sahih, batal. Kan dia kan ngomongkan fikih. Adaban teh di tafsiran nadban karena geus aya tadi teh ujuban. Dina hukum fikih mah eueuh adab mah aya ge nadban. Jadi pemahaman kula jadi kayana anu tepat ya adaban di tafsiran ay nadban. Kenapa di tafsiran nadban? Karena hukum fikih eueuh hukum adab. Aya ge sunnah, nadab dan nadab, wajib, makruh, haram jeung sajabana. Jadi pendapat kula adaban lebih cocokna karena buktinya di tafsiran nadban. Kalau di sisi nadban tidak mungkin Syekh Bajuri aya bahasa nadban. Jadi kayana adaban. Kenapa di tafsiran nadban? Pan keur ngomongkeun fikih. Lalawanan wajib nadban. Eta mah paham ngaranna ge mangga. Nuhun Pak Kiai, ini sebagai materi atau madah bagi kita ketika berbeda pendapat. Silahkan Pak Kiai Abdurrahman, mungkin ada pendapat? Belum. Ya, jadi intinya ini kalau ini artinya moderator boleh juga berpendapat atau ini ya. Artinya gini, adaban dan nadban ini tergantung sudut pandang. Jadi kalau mau bicara tentang hukum mestinya di level sama, wujud, sunnah dan seterusnya. Tetapi kalau bicara tata krama berarti bicara tentang alsan. Menghindari tata krama yang tidak baik, jatuhnya ada hal yang sunnah. Karena gitu. Karena bab awalnya adalah bab bil istinja wa adabi, ya, bab bil istinja wa adabi wa hajat gitu. Kalau ini ya, kalau yang saya tangkap dari beberapa pendapat tadi. Silahkan mungkin Kiai Khatib yang di depan bisa berpendapat. Ini tadi WA saya katanya mau ngomong. Ya, silakan Pak Kiai Khatib, kasih mic. Tadi WA saya katanya izinkan saya untuk menyampaikan. Silakan, silakan. Tafadhal masyura. Berdiri jeng. Lanjut. Petugas. Gimana? Ada yang mau berkomentar lain kaitan dengan nadban dan adaban? Cukup? Ya, kalau cukup kita akan geser, kita akan buka pertanyaan ataupun juga pendapat lain.
Sepakat? Boleh cicing banyak kan? Ditutup bukan? Punten ya kedik karena didorong ku moderator ya. Siap, mengata. Iya. Ya dengan bos baik kan. Ya. Jadi saya cocoknya sama adaban gitu aja. Sekian, terima kasih. Hari Kiai Gede mah ngomong saeutik panet. Eta. Di sini saya tahu banyak mutiara-mutiara terpendam yang belum kita ketahui. Oleh karenanya Muzakarah ini dalam rangka ingin mencari mutiara-mutiara terpendam di mana yang belum kita ketahui, yang akan menjadi guru kita kira-kira gitu ya. Punten moderator. Semangat. Silakan. Nah, jadi tadi lo banyak pendapat banyak. Ya. Yang saya tanyakan itu kenapa gitu. Di itu mah adaban, di nadban gitu kan. Bukan pendapat, jadi alasannya apa gitu kan. Hari tadi mesti bicara dengan alasan tadi. Pendapat itu alasan, Iya. argumen tadi. Ini kumaha ya. Oh banyak pendapat kan Pak Didi emang kalau ngomongin saya mah cocoknya adaban ya karena emang ayah adaban kan. Saya cocoknya nadban karena ayah nadban gitu. Gitu. Ngomongin Pak cocok mah gitu kan. Sebenarnya macam kumanya. Cek kejauh sih lah. Ya, karena ini kan kitab ini teks mati membutuhkan takwil. Takwil itu terbantu kita latar belakang kita mau mengkaitkan dari mana. Nah, kiri di kanan, di luhur, di handap. Nah, itu akan terjadi. Perwakilan desa Jadi, Arendong. inti nama banyak jalan menuju Roma. Wih. Banyak cara untuk mengungkapkan apa sih yang dimaksud atau role yang daripada penulis atau pengarang kita. Gitu ya. Ya. Silakan kalau memang ada yang ingin berpendapat lain. Saya sedikit Ya. menambahkan ini Kimadik ngantuk rupanya ya. Ya. Jadi begini, saya sedikit menambahkan saja ya. Ini khusus untuk Kimadik. Jadi ada salah satu ibarat, saya bacakan ibaratnya Kimadik, tolong dicatat. Al-adabu indal fuqaha wal usuli yutliqul fuqaha wal usuliyun lafdhu adab isolatan alal mantub wa hiya aqallu rutbatan minas sunnah. Qala Nawawi as-sunnah wal adabu yashtarikani fi aslil istihbab lakin as-sunnah yata'akkadu sa'nuha wal adabu dunadal. Sehingga para fuqaha dan ahli sunnah ahli usul itu menggunakan menetapkan ya. Jadi istilah adab ini secara asal memang untuk menunjukkan perbuatan yang mandu. Jadi memang ini saya referensi ini itu dari Raudatul Talibin wa Umdatul Muftin ya. Juz 1 halaman 61. Gitu. Ini bisa dicari tentu sumbernya. Kenapa dari tadi kekeh bahwa ini adalah tarodik begitu ya? Karena saya mempunyai ibarat itu gitu. Makanya saya berani mengatakan tarodik begitu Imadi. Jadi saya makanya mempunyai satu ibarat itu gitu. Ya starikani begitu. Terima kasih. Itu cukup penambahan saya. Lanjut kemudian. Ya, baik. Mungkin yang direfers bukan makna tarodik, karena kalau dia kamus baik mungkin maupun menawir ada Ngumput baik. nadban dengan adaban. Tetapi kalau maksudnya mungkin yang dimaksud dengan menjauhi hadap itu akan jatuh pada perbuatan sunnah itu. Menghindari hal-hal yang tidak baik itu jatuh pada perbuatan yang sunnah, itu persepsinya para ulama. Mungkin lebih tepatnya begitu, tapi ini pendapat saya. Pendapat para pihak yang lain bisa jadi berbeda. Ya, tadi terima kasih tadi disampaikan oleh Ibu Pasir terhadap referensinya berkait dengan taksir daripada al-adab. Silakan, dianggap cukup pembahasan adab? Oh silakan Buya. Ya Buya, silakan. Ada kasih mic. Nah ini kebetulan kalau nggak salah Buya Kiai Haji Bakroni latar belakangnya dia di Fakultas Adab. Kira bener nggak Pak Kiai ya? Nah, ngomongin sastra, bahasa dan sebagainya beliau di pakarnya maksudnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mulia Mbah Tuan Henry, Tuan Penjamban, Tuan Rizki, Tuan Penjamban dan semua guru. Sebenarnya berkaitan dengan masalah matan, ini kan berkaitan dengan masalah matan dan syarah. Ini hikmahnya Punten air kita bisa mengaji ngopi. itu, jadi ada istilah Aku di sekjen mana? bahasa dalam Sekjen. hukum kita ataupun dalam bahasa istilah kajian kitab itu ada yang disebut dengan bagaimana kita
merujuknya ya. Jadi ada yang disebut dengan wafi nusukhatin, ada yang disebut dengan kalimat yang lain selain wafi nusukhatin apa? Jadi kalau misalkan dalam Ringin dia. Finus Khotin itu berarti di dalam kitab yang lain begitu ya. Di Kitab yang dalam lain. kitab yang lain begitu ada yang mencatatnya sebagai nadban, kemudian dalam kitab aslinya dicatat sebagai adaban begitu. Kemudian juga ada para guru yang mengatakan bahwa selain wa Finus Khotin itu jadi ala sawab gitu ya. Sekjen pemilik sekjen. Guru sepuh di Kampung Mesin Indonesia Kota. yang memang tidak memakai istilah ataupun metode ala sawab di dalam hal kajian kitab gitu, karena memang kalau misalkan kita mengatakan itu ala sawab, misalkan itu nadban ataupun itu adaban, berarti kita ini kedudukannya lebih tinggi daripada tim sonif gitu apa ya. Akan tetapi para guru kita itu biasanya mengatakan wafi nusukhatin sedikit aja. Jadi wafi nusukhatin, jadi wayajtanibu nadban gitu, atau wayajtanibu adaban gitu. Jadi cukup dalam tataran kajian teoritis dalam hal untuk kutipan kita dalam hal ini adalah lebih kepada ada syarah, ada tulisan di situnya aja. Wafi nusukhatin terlebih tadi sudah dibahas oleh guru-guru kita ya berkaitan dengan masalah mana tadi. Tapi kalau misalkan itu muradif ataupun mutaradif dan sebagainya, kalau saya sampaikan itu lebih kepada bukan mutaradif ataupun bukan muradif ya, ataupun bil aks gitu ya, lawan kata ataupun persamaan kata, akan tetapi lebih kepada syarah tadi. Jadi kalau misalkan di sini wayajtanibu adabannya qadil hajat al-baula, misalkan kita lihat dari aspek kedudukan kalimat itu sebagai maf'ul mutlaq, jadi sebagai adaban. Jadi di mana dalam konteks fikih di sini bahwa adab ataupun tata krama berkaitan dengan masalah qadul hajat, baik itu kencing maupun BAB itu lebih kepada dikedepankan terkait masalah adab yang telah disampaikan oleh Mas Hamid. Mungkin saya hanya mengkaji baik berkaitan dengan masalah bagaimana konteks kita selaku pembaca kitab, kemudian lebih kepada wafi nusukhatin ataupun la'ala shawab, kita lebih kepada wafi nusukhatin aja. Dalam artian dalam konteks kan ada tekstual, ada kontekstual, ada lokal, ada global begitu, moderator ya. Jadi lebih kepada wafi nusukhatin wayajtanibu adaban, wafi nusukhatin wayajtanibu nadban gitu ya. Dalam konteks semuanya itu, jadi memang sudah disyarah oleh masing-masing membahas tadi. Jadi kalau saya lebih kepada adaban, kalau memang juga adab ada di sini. Kemudian juga nadban juga ya, tidak salah, memang juga semuanya ada begitu. Jadi lebih kepada bagaimana adab ataupun tata krama bagi seorang yang melakukan buang air besar ataupun buang air kecil, baik di air yang mengalirnya sedikit maupun yang memang airnya itu tidak mengalir sama sekali. Ya, jadi kalau misalkan airnya yang mengalir sedikit itu dimakruhkan, akan tetapi dibahas di tempat yang lain bahwa di situ sudah dinuskah. Ya, kemudian juga sama sekali diharamkan ketika memang di BAB ataupun kencing itu di tempat yang memang di airnya yang tidak mengalir. Jadi berkaitan dengan masalah adaban ataupun nadban di sini, saya kalau saran saya itu lebih kepada wafi nusukhatin aja begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Bakroni. Jadi intinya kalau beliau berpegang teguh terhadap naskah, memang ketika para muhakkik atau peneliti kitab ini, ketika ada perbedaan naskah, setidaknya 3 hal kemungkinan. Pertama adalah kalimat itu tambahan sebagian penyalir, biasanya percetakan kadang error. Maka penting, makanya guru orang Kelamudi itu kan sepeloba kitab, jadi ngakur kan. Yang kedua, bisa jadi kalimat itu adalah syarah yang masuk ke matan, kemungkinannya. Yang ketiga, bisa jadi kalimat itu memang ada, tetapi terhapus
dihapus pada sebagian manuskrip. Inilah yang berkaitan, makanya tadi disebutkan wafi nuskin atau wafi ba'di nuskin. Sebagian naskah mungkin berbeda. Artinya para pengkaji atau peneliti kitab ini Lamun jadi kana anak ring ya. dihapus. Ning Itu duur ring sebagian mah. daripada etika. Etika terhadap para wali atau musonif yang mengarang kitab. Itu ya. Apakah ada yang berpendapat lain terkait dengan adaban atau nadban ini? Cukup? Oh, Kita geser? geser. Geser ke mana ya? Geser balik dah. Geser kamu riba Jujur malam lah. Kerak keluar lo enggak? Ya, tadi Rob mau mutlak sudah clear ya. 50 mau kuliah lah mau utang. Malah pengen tempat dewek ya. Mau kuliah dah, sepakat ya? Clear, clear dijawab clear gitu. Yang bentar clear mau geser-geser kamu. Baik, yang selanjutnya kami persilahkan terhadap apa yang disampaikan tadi oleh Mufri, baik dari sisi lafziah, i'rabiyah maupun muradiah, apakah masih ada yang dianggap janggal atau berbeda pandangan, berbeda pemahaman atau menurutnya berbeda ataupun dari sisi tartib maupun juga i'rabnya berbeda. Silakan. Saya buka 2 pertanyaan ataupun 2 pendapat ataupun juga lainnya. Silakan. Ada? Baceng. Maling lima ya? Bakat tuh, bakat. Atau Bapak Maling ini mewakili dari jamaahnya? Enggak. Kamu cek kurang no, juru bicara. Pindah jadi pindah. Mana Murodia? Ya, Murodia, silakan. Gitu dong. Langsung nyambung. Lapat qadil hajat. Ya. Lapat qadil hajat eta menggunakan makna nanti. Gitu. Apakah menggunakan makna majaz ataupun kinayah atau apa? Karena kan kemarin ngaji di Junti ngomong bab qadil hajat nang imam macam anaknya dia qadil hajat. Kan orang bingung kan? Qadil hajat di mana? Ya. Nah itu menggunakan makna apa? Apakah makna majaz atau hakikat atau kinayah? Gitu. Itu saja dulu. Terima kasih. Baik, 1 pertanyaan. Oh ya, silakan. Pak Tima sesepuh nananya mau disini jawab. Maka silakan. Yang mau saya pertanyakan, di situ ada ibarat wa bahasan Nawawi tahrimahu fil qalil jariyan kana awraqidan. Ya. Yang menjadikan pertanyaannya dalam kitab Ikhtiyarun Nawawi bahwasanya para dari madzhab Syafi'i tidak mengharamkan la yahrumu al-baulu fil ma'il qalil li imkani tathhiri bil muqattarati wa aula an la yahrumu fil ma'il kathiri. Para imam dari madzhab Syafi'i tidak mengharamkan kencing di air yang sedikit yang tidak mengalirkan, tidak mengharamkan, hanya memakruhkan. Tapi kenapa di sini Imam Nawawi kok mengharamkan? Apa yang menjadikan landasan? Kenapa Imam Nawawi punya bahasan atau ikhtiar Imam Nawawi sampai mengharamkan kencing di air yang mengendap, walaupun itu sedikit atau banyak? Bahkan di sini disebutkan Ikhtiyarun Nawawi hurimatil bauli fil ma'il qalil mutlaqan. Jadi kalau kata Imam Nawawi haram untuk kencing di air yang sedikit mutlak, apakah itu dia mengalir atau tidak mengalir? Kenapa Imam Nawawi sampai mengharamkan? Padahal dari madzhab Syafi'i yang lain adalah tidak mengharamkan. Apa yang menjadikan landasan dan alasannya? Cukup. Baik, terima kasih. Cukup ya, sementara dua bisa sampai subuh dong gitu ya, Anjos. Siap. Pertama berkaitan dengan qadil hajat, ya. Ini bisa ditanyakan Pak Mari ini sebenarnya banyak, bukan hanya maknanya, tapi juga berkaitan dengan kedudukan kalimatnya gitu ya. Qadil ini neneng dari saya, qadil hajat ini dari sisi kedudukan statusnya atau tartibnya ini kalimat apa? Dari sisi i'rabnya seperti apa?
dia sebagai apa? Nanti akan nyambung. Nah kalau di makna, dikasih makna atau diberikan arti yang pas, ini kira-kira apa? Apakah sama kata Pak Madin ini? Qadil hajatnya seperti kita meminta doa, ya qadil hajat, ya qadil hajat. Kira begitu ya? Paling ya? Waduh, karena eta panggil doa-doa munculnya eta kan lobana. Woi. Bisi sarua mana nagadinya. Ya, sedangkan yang dimaksud qadil hajat ya. Salah persepsi maka eta. Waduh. Bahaya ya. Sedangkan Allah ya, ana bizonil abdi, namun persepsi nakadinya bahaya. Tuh, ngaduanya qadil hajat ngising bae lah ya. Mangga Buya mungkin bisa, Buya Kiai Bakroni mungkin bisa memberikan pencerahan. Mangga. Yang lain? Boleh, tidak boleh takut berpendapat atau takut salah. Semuanya kita sama-sama belajar. Ya, sharing pengetahuan. Sudah di sini mah tenang baik. Ya. Aku mah ya cicing bae mana dia tutup kami. Ngawe. Apa dijadikan PR? Hingga lu bisa anis PR nah kumpul kan mau jali kumpul. Ya. Pak ini, Pak Mukri silakan menjawab kalimat qadil hajat. Ustaz Zuhair kata mau jawab, silakan kasih mic. Pak Gojali kasih mic ke Pak itu perwakilan masing-masing M3CB nya. Pokoknya semua perwakilan M3CB tiap desa yang ada di sini wajib ngomong. Dipaksa kumur apa lima? Siap. Oh lama, dari terakhir wajib bagaimana? Menurut Mas Sekian, sepakat tak? Oh iya, mangga. Oke, jadi ini 9 desa hadir semua nanti? Hadir semua ya? Hadir, alhamdulillah. Kalau memang hadir, pokoknya semua perwakilan M3CB Sekinah Batajan wajib kok. Pakat tuh Pak, relatifnya. Pakat. Untuk kareo sudah tadi. Kareo nges, majak nges, jadi nges. Wah, kita parakan nges. Majak. Sekuana atau penjamahna, mulai jubir wajib imam. Tadawi Komentar dah. kami bukan menjadi moderator. Betul. Kau itu ditongong baik. Bang Firman. Oh, Kakak harus tanya. Polisi ya. Ahlan wa sahlan Pak Ketua M3 Kecamatan Jalan Pak Kiai Gumedi. Mengenai Pahit. Oh, pahit. Wih, tapi pahit. Nah, yuk, jauhin nih. Udah. Oh, udah. Saya ikutin ketawar. Hai. Apple bojek. ya. Oke. Kalau tidak mau inisiatif bicara, saya yang maksa bicara. Absen mana? Wajib bukan yang mudah. Bisa kahor jadi kebaik kumaha cerita. Punya mana? Seorang mau tak jangan cerita kalau los. Kalimat qadil hajat. Ya, silakan berpendapat. Mana ya? M3CB Desa Majasari Pak, mana? Siapa ketuanya? Ada nggak? Kalau ketuanya nggak ada, ke anggotanya atau jamaahnya? Saya budaya ini. Yuk. Majasari ada? Abah Ceng, langsung. Juga orang jujur lagi diskusi, belum saling tukar bicara, ayo ngomong
ngomongna tua orang ngobrol we urang. Atus aja moderator tukang debat ini bawa moderator musyawarah tuh dia kayaknya. Lain sawan dan semua. Atau moderator. Ada maja? Jalanan. Geser maja. Kalau maja sementara pending, geser ke desa Jawilan. Wih, ayo. Jawilan ada? Ya. Ada. Mau menyampaikan pendapat? Geser dulu. Ngoser. Korea Melan. Atau geser we keluar ngene yang Bali. Ngoser. Ya. Silakan. Coba cemplang. M3CP cemplang. Oh iya, mana. Atau lain deui abah mah, abah mah kesepuhan. Oh, cemplang. Semana deh ya? Junti. Pasir Buyut mana Pasir Buyut? Nah, sekjen. Oh, sekjen berarti. Ada. Jadi mau kita ambil. Itu berarti sekatalan. Enggak berarti. Mana rencananya? Cemplang, Pasir Buyut, Junti geus. Bojot, mana Bojot? Ada Bojot? Buya. Oh, benar. Nah, ketua harus datang. Ketua MT sebagai Kecamatan Jawilan, ya. Dan menangi juga. Jangan gila ya. Ya, silakan Pak Buya Bakroni untuk menghidupkan suasana kaitan dengan kalimat Qadil Hajat. Mana mic-nya mik? Jelek doang. Belum terbang pesawat mogok di luhur. Menang mic ya, kurang menang mic. Maju terus. Yang mana nih? Qadil Hajat. Jadi makna yang pas pertama dari sisi kedudukan. Ibu adaban ya. Qadil Hajat. Qadil hajat itu kan di situ itu sebagai fa'il itu ya. Ya. Jadi kalau adaban disuruh sebagai maf'ul mutlak, ya bisa disebut sebagai fi'il mudhari. Kemudian qadinya itu adalah sebagai fa'il di situ. Jadi isim fa'il. Jadi kalau ini kan masuk pada kalimat isim, berarti kalimat isim itu kan ada yang mabni, ada yang mukrob, dan ini termasuk salah satu yang mukrob gitu. Jadi kalau berbicara tentang masalah kedudukan di sini, saya pikir di sini ada sebagai isim fa'il ya, sebagai fa'il itu sementara hajat itu sebagai untuk menilainya di situ. Ya mungkin hanya itu untuk hanya sebatas analisis daripada struktur kedudukan daripada kalimat yang ada di situ. Oh ya, jadi bu ada qadil hajat itu. Jadi sudah qadil hajat itu memang itu sebagai isim fa'il. Kalau misalkan berbicara tentang masalah qadiyah, ya qadiyah ada huruf yang munada itu ya. Jadi itulah pentingnya bahasa Arab itu dikaji. Makanya kalau kita berbicara tentang masalah ngaji itu, jadi kan utubul ilma bidiroyah masih sebagai hidayah. Jadi kadang kalau misalkan memang bahasa Arab itu kan tergantung kita. Misalkan tulisannya kaifa zaidun boleh dibaca, jayadi boleh. Tergantung yang baca itu. Tetapi secara struktur kalimat sesuai tidak. Itulah jadi bahasa Arab itu kan qolat labduhu wa kathrat maknahu kan begitu. Jadi sedikit tulisannya kemudian banyak daripada maknanya. Terkait masalah qadil hajat di sini adalah sebagai isim fa'il. Mungkin hanya itu, yang lain silakan untuk disangka. Yang nanya Pak Kiai Bakroni, fa'il itu kan marfu ya. Nah, sementara Arabnya dibacakan oleh Mukri, dia baca qadil hajat. Mohon minta penjelasan alasannya katanya. Ayo. Atau ada yang Ya. pakai? Saya ada jawaban untuk Kimading ya. Ya, silakan. Bahwa kata kalimat qadiyal hajat. Jadi kalimat qadiyal hajat itu kan istilah bahasa Arab yang secara harfiah yaitu qadiyal hajat
artinya menyelesaikan atau menunaikan suatu hajat ya. Dalam konteks ibadah dan fikih Islam ini merupakan bahasa kiasan atau kinayah yang merujuk pada aktivitas buang air kecil maupun air besar. Jadi menurut saya itu kimading ya, itu adalah kiasan, kata-kata kiasan. Terima kasih. I'rabnya baca qadil hajat apa qadil hajat? Qadil hajat. Ada beda pendapat? Kalau Mukri tadi bacanya apa? Qadil hajat. Punya alasan? Apa tadi? Kenapa saya baca qadil hajat? Sebab isi mangkus itu tingkah ropa aja dan tingkah ropa, tingkah jar, tingkah ropa dan tingkah jar itu isi mangkus itu tingkah jar dan tingkah ropanya. Jadi kira aja gitu. Kasih. Jadi kasroh. Jadi menurut Pak Mukri dibacanya qadil hajat, alasannya isim mangkus. Kalau di alfiahnya gimana Pak? Wasani mangkusun wa nasbuhu zohar wa rafuhu wa kaza aidan yujar gitu ya. Jadi bener kita, nang magi kita tadi. Pak Moderator, maaf. Silakan. Tadi kan kita sudah pindah sesi ya untuk kuliah. Kenapa kita balik lagi pada lafdiyah? Oh iya. Kenapa kebaca lafdiyah? Karena ketika bicara makna akan balik ke situ dulu Pak. Ya, kedudukannya. Barulah diartikan. Tadi sampaikan oleh Pak siapa? Pak Kiai Fatih bahwa itu bahasnya kinayah. Terus jawaban untuk tadi dari Kiai Arif kiasan. Saya kan yang tanya itu begini. Dari sisi ilmu balaghah, lafaz qadil hajat itu menggunakan makna apa? Makna kinayah ataupun makna majaz atau makna hakikat. Kalau kiasan itu apa ya? Secara ilmu balaghah. Kata Pak Kiai Bang, majaz maupun kias sarwaleh sami mawon. Jadi kalau saya mendapatkan informasi, saya dapat WA dari Ustadz Suhaib. Jadi katanya qadil hajat itu makna yang kira-kira sudah maklum. Kalau ngomong qadil hajat ngebong butuh, pasti judulnya ngisi tinggi harinya. Jadi ngomongnya qadil hajat tidak bahasa kita. Walaupun itu karena bahasa Arab itu atau orang Arab itu, nah pakai background dan jelaskan. Orang Arab itu kadang-kadang enggan mengucapkan kata-kata kasar, gitu ya. Dia selalu menggunakan kalimat majaz. Atau kudu lulus nama ulah qadil hajat atau al mustaqawid tanya lah atau al ba'il tak kudu itu. Dia di dalam sependek pengetahuan saya, kalau orang Arab itu enggan mengatakan kata-kata yang kasar gitu ya. Maka disebut dengan tadi Pak jawaban Pak Mading adalah majaz. Jadi ngomongnya tetap mall kurang mah. Oh itu majaz maksudnya? Ya majaz. Iya kan? Iya. Pokoknya di sini tidak boleh ada yang puas supaya kalimat ngampan. Ya, tidak boleh. Karena semua di sini bukan alat pemuas. Jadi makan pemuas mah. Bakar. Clear ya, qadil hajat. Yang kedua pertanyaan berkaitan dengan murodiyah yang disampaikan oleh Kiai Latif berkaitan dengan tadi larangan ini ya, kencing atau buang hajat di air yang sedikit. Sementara ada di situ wa bahasan Nawawi tahrimahu. Imam Nawawi menyatakan bahwa haram ya buang hajat terhadap air yang berjalan tapi air yang mengalir tapi sedikit gitu ya. Hukumnya haram. Kira-kira ada nggak yang punya argumen ya? Apakah di kitab lain atau di syarah yang lain atau hadis yang lain pernah menemukan berkaitan dengan apakah penguat ataupun juga bantahan terhadap apa yang disampaikan oleh Nawawi? Sementara mu'allif atau musonif di sini mengatakan
makruh gitu ya. Sebenarnya di awal adalah makruh. Silakan, ada yang menyampaikan pendapat lain? Pak Rehe, oh Pak Mukri menyampaikan. Ustaz Deh, jangan Ustaz Deh, wajib ngomong. Wa bahasan Nawawi tahrimahu. Intinya kata Elatif, kenapa sampai mengharamkan gitu ya kedudukannya ya? Sementara bahasan-bahasan sebelumnya itu adalah fayukrahu fil qalil minhu dunal kasir. Pak Kiai Abdul Rahman mungkin bisa berpendapat atau ada pandangan? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saudara saya pintar ya, jadi dipaksa aja disuruh ngomong. Mungkin ya hakikatnya menekan gerakan Allah. Terima kasih pada Bapak Dasep. Sebetulnya kalau urusan mengaji dan keilmuan, mungkin saya sudah cukup dengan isbat para masyayikh yang ada di sini. Cuman saya selaku insan yang doib sebetulnya pengen menyampaikan terkait boomingnya fitnah di dunia ini. Karena saudara saya ini sudah di tengah-tengah antara jabatan RI dan kabupaten ya, hingga level dua level nih antara provinsi dengan pusat kan. Maka alangkah syukurnya bagi saya, mudah-mudahan Bapak Nasa ini sebuyut dengan saya dengan begitu kolot jairan. Ini saudara saya juga. Jadi saya pengen menyampaikan begini, Akang. Kenapa di Indonesia ini? Tapi mohon maaf ini, saya bukan berarti mau menghancurkan berkas saudara saya. Bukan. Sebagai KPU gitu. Kelapa gitu ya, hukum fitnah ini tentang terkait pesta demokrasi. Pemerintah tidak bisa mengklarifikasi terkait baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif, karena ini ada kaitannya dengan panasnya. Jangan dijadikan fitnah. Dan ujung-ujungnya sistem itu diberlakukan seperti baik itu demokrasi eksekutif, legislatif maupun yudikatif, toh ujung-ujungnya tetap tidak jurdil juga. Ada sogok menyogok, nyuap menyuap. Padahal kita tidak semuanya sudah paham tentang hukum itu. Haram mutlaknya. Bahasa kasar jahanam. Nah ini yang saya perlu pengen tahu itu sejauh mana pejabat kita ke depan sampai bisa menyampaikan ke DPR RI dan Pak Presiden. Pengen kami mah gitu ya, seperti contoh pemerintah. Cukuplah dengan adanya pesta-pesta ini dihilangkan. Jadi cukup hanya langsung aklamasi saja. Walaupun itu mungkin sedikit menggeser berkat saudara saya. Karena kan tidak ada pemilihan gitu ya. Nah itu alasannya apa kan? Pengen tahu saya. Karena walaupun diberlakukan secara hukum nasional, secara hukum Pancasila, tetap hanya mah baik di masyarakat kecil sampai menengah sampai luas, perpecah belah itu dampaknya di masyarakat. Bahkan yang lebih parah lagi yang disahkan masyarakat. Contoh pencalonan presiden, contoh besar. Iibang maka A, ulang maka B. Instruksi. Ya. Tolong moderator, ini maksudnya masalah apa saya gitu? Ini sedikit saya apa-apa, nanti biar urusan saya santai aja. Iya, santai aja. Santai. Jadi nanti kita tampung, nanti kita akan jadi biar selesaikan. pengajian ini tujuannya poinnya karena untuk menyelamatkan umat. Mudah-mudahan walaupun beda tim, beda usulan ya,
Tapi tujuan saya maksudnya biar islahuddin wal siapa tahu saudara saya ini kalau sudah di tingkat kabupaten bisa mengusulkan, maksudnya begitu. Bisa mengusulkan biar perpecah belahan ini jangan sampai meluas begitu. Saya tuh maksudnya indah amat gitu kalau kebersamaan seperti begini ini diberlakukan pula kita pemerintah kita sampai tingkatnya lagi mumpung ada saudara saya di sini, maksudnya begitu. Itu kira-kira bagaimana? Baik, terima kasih Pak Kiai Abdurrahman atas saran, masukan, pendapatnya. Nanti kita sementara kita tamu ya Pak Kiai, nanti kita jawab di akhir. Sementara kita akan fokus dulu terhadap apa yang disampaikan tadi penanya berkaitan dengan murodiyah. Kenapa Imam Nawawi sampai mengharamkan? Cuman di situ perlu diingat, di dalam istinbat hukum ilmu fikih itu kan ada kalimat bahasa, ada macam-macam, ada rojaha, ada sohaha juga, macam-macam tuh dalam istinbat hukum. Nah ini Imam Nawawi menggunakan kalimat bahasa. Nah mungkin di sini saya kira berkaitan nanti apa menyambung apa yang disampaikan Pak ditanya oleh Kiai Latif, setidaknya itu bisa menjadi gambaran ya. Boleh Pak ini Pak Kiai mungkin kan dalam istinbat hukum tuh ada macam-macam ya apa namanya istilahnya gitu ya. Istilahnya ada yang menggunakan kila, ada wajun, ada bahasa, ada rojaha, ada sohaha, ada jajama, ada afta. Kan itu di dalam bahasa-bahasa kita tuh macam-macam. Biasa di awal dijelaskan dulu. Kalau dalam bahasa buku itu namanya sinopsis. Ini akan bicara tentang ini. Ini akan berkaitan dengan kedudukan hukum. Nah, maksud yang disampaikan bahasa ini kedudukannya apa sampai mengharamkan? Apakah pendapat pribadi yang itu bisa dijadikan muktamad atau pegangan, atau hanya sekedar menyampaikan pendapatnya? Mangga Pak Kiai. Ada yang punya ini enggak? Takrif bahasa di dalam istinbat hukum. PR-nya ya. Sementara Kiai Latif kita menanyakan orang main membawa jawaban serangan. Bisa biasa ngetes itu ngetes. Tapi memang gini, saya ini sharing aja ya. Bahasa ini kedudukannya itu ya posisinya kan kalau kila itu lemah, paling lemah. Kalau wakila lemah cenah beja gitu ya. Paling lemah kedudukannya. Kalau wajah atau wajhun itu lemahnya menengah. Kalau bahasa ini kedudukan situ levelnya menengah. Tapi itu tidak dijadikan hujah umum atau tidak jadi kaul muktamad, tidak. Karena itu hanya sekedar pendapat pribadi. Kita bisa lihat dari beberapa kitab hasyiah maupun syarah dari kitab Ghoyatul Takrib ini atau Ghazali Intisar ini semuanya menyatakan iskal, artinya berbeda pendapat. Jadi tidak ada satu orang pun yang mengatakan bahwa itu sampai ke tingkatan haram gitu tadi, yang kaitannya dengan buang hajat terhadap air yang mengalir tapi sedikit, gitu. Pak Kiai, punten dina mazhab Syafi'i kan aya dua. Jika eta Syekh Nawawi mantap aya hukuman haram eta acuanna karena kaul jadid mah lamun cai saeutik karena gagan najis robah atau teu robah tetap hukumna boten najis. Balik deui cai saeutik menurut kaul jadi tinggali bahasa kuliah nafatul muin. Menurut kaul jadi lamun cai saeutik karena gagan najis, contoh tadi itu ya kotoran urang atau cikiih robah teu robah itu kategori boten najis, teu sah dipake sesuci. Tah anak itu berarti wajar tah bahasa Imam Nawawi ngaharamkeun. Karena resikona kena jadi boten najis. Kayak seperti gitu. Anu mantap Imam Nawawi ngabahasakeun hukumna haram. Lamun
Niceun atau kiih kacai saeutik hukumna haram karena nuturkeun kana asal awal jadi lamun kakiihan kanejisan mun cai saeutik itu langsung jadi muka najis. Beda jeung kaul qadim. Cak kaul qadim mah asal ulah aroma. Wallahu a'lam. Hukum ada, pasti ada latar belakang. Lamun hadis ashabul wurud, lamun Quran ashabul nuzul. Lamun pendapat pasti ketika istinbat hukum al hukmu yaduru ma'al illat wujudan wa adaman, kan gitu. Kenapa Syekh Nawawi Imam Nawawi mengatakan haram? Ada sebenarnya beberapa tafsir atau beberapa syarih itu menyatakan itlafan, karena itu merusak itu ya Pak, itu tidak masalah. Itlafan. Jadi elatnya ya, kenapa hukum dia sampai menghukum itu? Karena elatnya merusak. Karena kalau kita lihat teks ini kan bicara adab. Adab itu apa? Adab itu sopan santun, etika, bukan hanya pada ini etika terhadap lingkungan. Jadi air itu harus dijaga, bagaimana keasliannya, kemudian kemanfaatannya. Sebenarnya ini konteksnya itu sebenarnya yang murad kalau yang saya pahami ya. Lagi nama moderator berpendapat memikirkan yuk. Oh, indah. Biar cepat selesai. Nah, itu yang berkaitan dengan ini. Kemudian kalau di hadisnya kan fala yabulanna ahadukum fil ma'ir robi tadi Pak yang. Tapi wa fi riwayatin fil ma'idai wa fi riwayatin fil ma'ir rokid ya. Jadi ayat mengatakan fil ma'idai ada fil ma'ir rokid. Ada makna daim dengan rokid itu ayat yang mengatakan ini tarodid sama saja. Ada yang mengatakan berbeda. Kalau daim itu berkaitan dengan memang airnya diam tapi dia ada sumber. Itu namanya ma'idai. Tapi kalau ma'ir rokid itu air yang tergenang tetapi dia tidak ada sumber. Kalau itu yang sebagian bisaran, sebagian tafsir menjalankan boleh Pak Kiai mungkin menambahkan. Mungkin saya sedikit menambahkan. Kalau saya lihat dari kitab Ikhtiyarut Imam Nawawi, di sini pertama diuraikan dulu konteks masalahnya. La yahrumu al-baulu fil ma'il qalil li imkani tathhirihi. Kalau dari beberapa pendapat mazhab Imam Syafi'i, bahwasanya tidak haram kencing di air yang sedikit. Elatnya liimkani tathhirihi, karena kongang sucina. Nah, mungkin wabil muqattarati aula la yahrumu bil ma'il kathiri. Tapi kalau di air yang banyak kudu nama teu haram dina cai anu loba. Terus deh walakin yukrahu al-baulu bil ma'il qalil mutlaqan, masih dalam beberapa pendapat dari mazhab para Imam Syafi'i, tetapi dimakruhkan kencing di air yang sedikit mutlak di sini. Sawaun akana raqidan am jariyan, baik itu air yang tergenang atau air yang mengalir. Wa qada yukrahu bil kathirir raqidi ma lam yustabharu bihaitsu la ta'afuhul nafsi. Terus kalau dilihat dari kitab Nihayatul Muhtaj di sini, qala fi Nihayatul Muhtaj la yabulu bil ma'ir raqidi mamlukul lahu mubahun qalilan kana au kathiran. Bahkan saya mendapatkan ibarat yang lain, dimakruhkan bahkan sampai haram, ada yang mengharamkan haram kencing di air yang mengalir. Di sini di air yang mengalir walaupun banyak dalam keadaan malam. Jadi sanajan saya mengalir lamun kaya itu haram. Nah, karena tempat para jin. Gitu. Makwal jin. Nah, yang mau saya tanyakan, kenapa kok Imam Nawawi sampai mengharamkan? Karena yang saya dapati mungkin saja kan, kalau kata-kata mungkin ya bisa benar bisa salah kan. Imam Nawawi sampai mengharamkan walaupun dari ashabuna yukrahu al-maulu bil ma'ir raqidi qalilan kana au kathiran, walaupun dalam kitab Majmu sendiri dari ashab Imam Syafi'i hanya memakruhkan kencing di air yang mengenang baik sedikit ataupun banyak, karena ada hadisnya nuhya ayyabula fil ma'ir raqidi. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, bahkan Al-Imam Bukhari pun sama. Nah,
Yang saya dapati, kenapa kok sampai Imam Nawawi mengharamkan? Tadi, kenapa kok sampai Imam Nawawi mengharamkan kencing di air yang sedikit yang mengalir ataupun yang mengenai, karena tadi memang elatnya karena bisa terkena najis itu sendiri. Mungkin itu saja, tapi kok yang mau saya jadi pertanyakan lagi, kenapa sampai didoikan gitu? Padahal kita tahu ikhtiar Imam Nawawi kadang-kadang muktamad, tapi kok di sini kenapa didoikan? Mungkin gitu lah. Betul ya, pernah saya kaji juga itu. Kenapa Imam Nawawi itu tidak berani menggunakan kata warojaha atau wasohaha, karena dia sendiri masih pendapat pribadi, belum icek urang dama encan dipelurkeun, can diajak diskusi lain, baru berdasarkan analisa, kemudian penelitian, bahas pribadi. Maka itulah yang menggunakan posisinya masih posisi tengah. Eta mau dipakai mangga, itu mangga. Jadi posisi bukan tidak bisa dijadikan tempat. Kenapa kemudian itu didoikan? Itu tadi karena di beberapa tafsir, misalnya Ibadul Ayat itu para ashab sabai itu hanya pada tingkatan makruh, bukan pada tingkatan haram. Kalau saya gitu, yang kalau saya baca ya, mungkin bisa jadi para peneliti lain atau mutolak yang lain berkaitan itu punya beda pendapat. Itu saya kira ada yang mau pendapat lain terkait dengan ini? Cukup? Kita tadi sepakat jam 11 ya, itu tuh. Ayah waktu 9 menit, kudu konsisten. Wih, ayo. Pak Kiai, Pak wakiahnya berkaitan wakiyah. Enggak, memang kaitan dengan wakiyah juga ada yang mau nanya. Ini ada yang saya. Bagaimana kaitannya fil ma'ir raqib? Qadil hajat fil ma'ir raqib. Ini kayak safety tank. Itu ma'ir raqib bukan? Benar Pak Kali? Kalau dari situ ma'ir raqib, benar enggak? Atau baheula urang nyen empang, bener enggak? Di luar eta terus jangan, jaban cemplung ya bener. Mayroki apakah sama kedudukannya dengan empang kemudian safety tank? Silakan yang berpendapat. Ini ada yang nanya ke saya. Ini namanya Abdullah, siapa yang disebutkan dia? Siapa ya? Bukannya Hoa. Meski eta kaitannya safety tank kena gak terhadap hujah ini atau terhadap teks ini? Ya silakan Pak Kiai Ubaidi. Ketua kalau udah ketua menyampaikan paten. Oh tentu berbeda lah perihal sepi tank itu kan tertutup. Jadi yang sebenarnya yang jadi masalah itu kan tadi di Fathul Qorib hukumnya makruh ya, tapi kalau Imam Nawawi bahkan haram, baik air yang sedikit atau yang berjalan atau yang memang tergenang kan begitu. Nah karena elatnya kalau sedikit atau tergenang itu yang mungkin tadi kena najis lah. Kalau septic tank beda, septic tank itu kan memang tertutup. Septic tank itu berarti kan kalau bahasa septic tank itu WC, wadah caduk anu rapi, luhurna dicor begitu. Artinya dikala kita misalkan itu tidak ini gitu istilahnya. Oke. Jamban. Oh tidak, artinya pirok ini sebenarnya ini kan lebih substansinya adalah air yang ada kemungkinan untuk dipakai sesuci. Itu substansinya. Kalau memang empang atau septic itu sudah musabalahnya itu memang untuk itu gitu. Berarti tidak mustahil ada orang bersuci di empang kan begitu. Artinya hukum yang tadi kita jabarkan yang dijelaskan tidak masuk kepada septic tank atau empang yang itu sudah musabalah untuk wadah cadu, keluar dari mungkin itu. Sedikit menambah
menambahkan saja. Silakan. Sebenarnya dari atas juga, dari diharamkan untuk kencing menghadap kiblat dan tidak menghadap kiblat sudah jelas yang namanya WC ataupun jamban. Di situ ada istisna illa al-bina al-mu'adda. Nah, di situ sudah jelas pala hurmata pihi. Artinya lamun memang tempat dicawiskeun cek bahasa Indonesia nu keren mah dicawiskeun pragini singjing kiih mah sanajan aya cai mengenang atuh teu termasuk tanah. Sudah disiapkan. Jadi itu mungkin jawabannya sudah ada, jawabannya di atas. Baik, terima kasih ya Pak Abdullah. Nah, Abdullah sebentar. Ya, jadi kaitan septic tank maupun juga WC jamban, ya itu tidak masuk kaitannya dengan tag buaya dan ibu filmai rohim. Kemudian kita clear ya, kita geser ke wakiyah. Kita punya waktu, ya, 5 menit. Assalamualaikum. Salam. Ayo. Ini mah estafet. Ya, silakan. Jadi menyambung dari pengajian MTCB tingkat kecamatan waktu di Junti. Ya. Ya, ada pertanyaan dari Bang Mading dengan Bang Sibro ya? Iya. Ya, Bang Sibro. Bang Mading baru nanya aja. Ucang kajawab nyata luka hiji tip Bang Mading terkait apa hukum kredit. Itu Bang Mading ya? Iya. Hukum kredit. Terus di Mang Sibro, siapa yang berhak menentukan tanggal 1 Ramadan dan tanggal 1 Syawal? Ya, sip. Ini segitu pertanyaan atau belum? Baik, terima kasih. Ada 2 pertanyaan berkaitan dengan Langsung dikelirkan sekarang, Pak. wah. Iya, Nggak udah apa-apa, 10 menit nggak apa-apa. Kita kasih waktu 10 menit. Pak, siapa nih yang bisa jawab? Silakan. Siapa yang berhak menentukan tanggal 1 Ramadan? Yang kedua? Tadi ada kode? Oh, status kredit. Ya, hukum kredit. Oke, mungkin. Sumbri. Oh, ya. Alisan mangga Pak Kiai Humedi mangga kaitannya menentukan tanggal 1 Syawal. Kredit hilang Oh, iya kredit bagaimana? Saya tidak akan langsung memberikan jawaban hukuman boleh atau tidak, karena memang masalah kredit itu adalah masalah yang komprehensif. Karena urutan ketua KPU lah. Kompleks. Komprehensif itu artinya tidak bisa langsung kita mengambil contoh dari menghukumi kuliah kepada juz'iyah. Saya hanya memberikan takrif atau definisi karena loba nu ngahukuman salah ngahukuman karena salah takrif. Saya hanya memberikan takrif bai'ut taksib atau disebut dengan jual beli kredit itu sendiri, nanti tinggal dijawab oleh para masyayikh. Saya hanya memberikan definisi karena waqadimil awal bil adili annahu muqaddamun bitoqi. Bai'ut taksib wa huwa bai'un yu'ajjilu bihi al-mabi'u wa ta'ajjalu bihi at-thamanu kulluhu aw ba'duhu ala aqsatil ma'lumati li ajlil ma'lumah. Itu takrif dari jual beli kredit. Bai'ut taksib wa huwa bai'un yu'ajjalu bihi al-mabi'u wa ta'ajjala bihi at-thamanu kulluhu aw ba'duhu ala aqsati ma'lumatin li ajli ma'lumatin. Monggo, silahkan dilanjutkan. Langsung di muronan, langsung aja supaya tuntas. Bu, kemudian tarif, definisi, kemudian tinggal di istimbat. Ya masih dijawab di PRD ya. Ada yang ini berpendapat di ujung-ujung diharap. Ngobrolnya dulu, balik subuh. Ya. Nah, jadi Salah dia. Kang Awi. Selesai ku Kang Awi. Ya, makanya. Kamu dulu nonton sampai subuh kan? Terus lanjut Tahan kami. Maaf kakanda, Pak Ketua.
Ini mas sepengetahuan saya aja ya. Ya silahkan. Kali cocok. Asumsi berarti. Terkait hukum kredit, yang saya tahu ada kaidah kullu qardin jaru manfaatan fahuwa riba. Tapi ini mantul kaul ya, artinya mantuk. Setiap hutang piutang anu dialap manfaat eta jatuh karena riba. Artinya satu barang dijadikan dua harga. Contoh motor harga 10 juta dijadikan 20 juta, itu yang dijadikan riba, double, digandakan. Tapi walaupun kredit, kalau harganya tadinya misalnya itu referensi 10 juta ya, dijual dengan harga yang 12 juta lah gitu, atau 11 juta yang wajar maksudnya. Mau dikredit segitu, nggak dikredit itu segitu, tetap harganya segitu aja, nggak berubah gitu. Maka menurut pengalaman saya itu insya Allah nggak riba gitu. Yang riba itu adalah yang digandakan ketika kontan, misalnya itu 12 juta, kalau dikredit jadi 20 juta, maka itulah istilah kullu qardin jaru manfaatan fahuwa riba. Tapi kalau satu level, satu harga, mau dikredit mau kontan, tetap harganya 12 juta, maka itu tidak jatuh riba walaupun dikredit. Enggak, penjabarannya para masyarakat. Silakan, ada yang pendapat lain? Ya, maka. Punten, ya tadi benar apa kata Abah Mu'i bahwa berbeda pendapat itu rahmat ya. Ya. Kalau saya cenderung kepada ulama yang membolehkan dan Allah membolehkan riba. Kenapa? Karena ada satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Kumaha lamun jalma rata-rata meuli secara kredit itu, kumaha lamun ridho. Maka dari beberapa para ulama, fal ayatu bi umumihi tadullu ala jawazil bai'i idza hasala taradi min at-tarafain. Fa idza radiyal mustari bi ziyadati bis samani muqabilul ajri kana bai'un sahihan. Enggak awalnya. Jadi ayat tadi secara umum tadullu ala zawazil bai'i menjelaskan tentang boleh jual beli idza hasala taradi min at-tarafain. Kalau memang ada ridho dari dua, si mustari dan si bai, Pak Ida rodiyal mustari, lamun si anu melina ridho, biziadati samani dengan ayat tambahan harga, muqabila li ajli, karena bai'un sohihan, itu termasuk jual beli yang sah. Saya punya pendapat. Bahkan dijelaskan lagi, ahalallahu al-bai'. Apa itu artinya? Fal ayatu bi umumiha tastamilu jami'a suratil bai'i, itu menjelaskan tentang gambaran dari jual beli. Lamun ridho pada ridho mah antara si bai jeung si mustari atuh kasupkeun karena jual beli anu sah. Itu kan bener? Wa mahal. Betul? Kita. Nah, wa minha ziyadatus samani muqabilul li ajri. Bahkan ayat sebuah riwayat di Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha, istarat ta'aman minal yahudi ilal li ajri wa rahmuhu dar'an min hadidin. Bahkan ayat riwayat di Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah meli kadaharan ke orang Yahudi baik secara kontan atau secara rohan. Gitu kan? Nah, jadi lamun dina keterangan ieu memang aya anu melarang, aya anu ngamenangkeun. Kula lebih cenderung karena ngamenangkeun. Tadi yang saya katakan dari awal, jual beli secara kredit adalah jual beli secara yang tidak bisa dihukumi kuliah juz'iyah, maka harus secara komprehensif. Maka kalau hanya bilang sekedar kredit saja membolehkan, karena lamun ayat tambahan harga antara si mustari jeung si bae jeung anu meuli itu aya ridho.
lamun ridho birido bayar soihat eta kasupkeun kana jual beli anu sah. Baik, terima kasih. Saya kira tadi disampaikan intinya kredit itu kalau saya tangkap disampaikan Kiai Latif setidaknya ada dua hal. Satu, kredit yang berupa uang, yang kedua berupa barang, gitu ya. Jadi kalau berupa barang, contoh kita beli HP itu harganya 10 juta, kemudian dihargakan oleh penjual 12 juta. Dan baikun bisamanin mu'ajalun maklumun, harganya pun diketahui 12 juta. Lamun sorangan mulai kontan 10 juta, lamun mulai kredit 12 juta. Kemudian akan di situ sepakat bisamanin mu'ajalin maklumun, harganya diketahui, sepakat, oke akan. Maka ketika dicicil selama misalkan sepakat 12, maka itu kategori tidak haram. Yang haram mana? Kalau yang saya Pak Kiai Latif, kalau kita minjam uang 10 juta, kemudian minta dibayar 12 juta, kemudian dicicil, itu yang tidak boleh. Karena yang sepakat yang hal tadi, wa ahlalul bai'ah, jual beli itu boleh. Wa harrama riba, itu yang tadi. Kullu qardin jarra manfaatu riba itu yang dimaksudkan kaitannya dengan kredit uang. Atau sama aja denda, misalkan minjem duit, denda sampai kena denda deh. Nah, itulah yang kaitannya dengan keharaman. Itu kalau saya tangkap yang disampaikan oleh Pak Kiai. Kira-kira itu ya, cukup ya. Sementara setidaknya apa yang disampaikan oleh saya tadi dari Pak Sibro dan kawan-kawan, setidaknya sudah ada gambaran sedikit, walaupun belum puas gitu ya, supaya dikaji mah, gitu ya. Satu lagi. Apa satu lagi tuh? Kan tadi masalah itu bisa. Oh iya, isbat. Ya, siapa yang berkenan atau yang berhak punya kewenangan untuk menentukan hilal? Apakah negara? Apakah juga boleh para ulama? Atau yang kira-kira dianggap paham atau mengerti terkait dengan penentuan tanggal? Atau boleh menjawab sendiri? Silahkan, saya kira di sini sudah maklum adanya ketemu kejadian biasa, tinggal disampaikan. Pak Kiai mungkin mau menyampaikan. Pak Kiai Komedi, sidang isbat. Atau ada yang lain dulu dari depan? Di depan gak dong mereka harus. Ini instruksi, ini harus fair lagi aja. Hubungan kita udah komitmen jam 11 kita selesai ya. Oke, gimana Pak? Siapa penanya? Di pending ya? Dibakar. Ya, pending. Pending aja ya. Nanti di mana ya? Parakan berarti. Karena waktunya kita tidak memungkinkan dalam usul fikih lain drogokulu, lain drogokulu. Setidaknya untuk KB minimal S bagian. Cok. Oh, silakan. Izin Ketua terkait masalah hilal ini. Ini walaupun tidak dijawab secara keseluruhan, akan tapi mungkin ada bahan untuk gambarnya akan datang. Jadi setidaknya terang begini. Jadi idza ta'arada ar-ra'yu wal hisabu par-ra'yu muqaddamun, kan begitu. Jadi apabila berseberangan pendapat antara ra'yu ataupun yang dilihat langsung ya, kemudian dengan hisab, dengan hitungan, kemudian par-ra'yu, maka yang dilihat itu adalah muqaddamunnya yang kedepankan. Yang bisa melihat dalam konteks kekinian adalah hanya pemerintah. Jelas. Kenapa sebabnya? Karena kalau misalkan pengalaman saya di Dewan Ru'yah Falakiyah di Provinsi Banten itu, jadi memang harus menggunakan alat. Betul. Yang menggunakan alat itu dengan harganya 360 juta ke atas, bahkan yang mendekati 1 M itu, tidak mungkin kalau kita itu bisa punya alat itu, kan begitu. Jadi secara logika bahwa kenapa harus ar-ra'yu muqaddamun itu dikedepankan, karena juga ada sisi maslahah dalam aspek kenegaraan. Jadi ternyata dalam satu negara itu ada aspek kemaslahatan yang harus dikedepankan berkaitan dengan masalah bagaimana hancur dan tidaknya ekonomi. Jadi maksudnya kalau misalkan pemerintah yang menentukan, kemudian karena memang atas dasar ra'yi, atas dasar bagaimana dilihat secara langsung ru'yahnya, kemudian hilalnya, dan kemudian kita itu anut semuanya karena memang untuk kemaslahatan semuanya. Akan tetapi bagi orang-orang yang berilmu dipersilakan, akan tetapi itu dikembalikan kepada untuk pribadinya. Sementara kalau untuk umat itu
mukodamun itu dikedepankan dari pemerintah. Mungkin itu hanya sebatas pengantar saja gitu, Ketua. Saja untuk yang akan datang. Terima kasih. Puas cocok. Kalau saya sedikit menambahkan saja, yang wajib, yang berhak untuk menentukan tanggal 1 Syawal dan tanggal 1 Ramadan ya pemerintah. Mana ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur ulil amri minkum. Hadhil ayat nasun fi wujubi taati ulil amri wa hum al amiru wal ulama. Jadi dari nas ayat tersebut kewajiban taat kepada ulil amri dan ulama. Di pemerintah ada ulamanya. Akan tetapi andai kata pemerintah kita memakai hisab, tetap kita boleh untuk menolaknya. Andaikan pemerintah kita tidak pakai ru'yah, hanya memakai hisab saja, maka kita boleh untuk berbeda pendapat dengan ulama. Kecuali kalau ulama memakai ru'yah, kita wajib untuk mengikuti. Tapi kalau ulama memakai hisab saja, tidak memakai ru'yah, maka boleh kita untuk berbeda pendapat dengan ulama. Di sini dijelaskan waja'atis sunnatus sahihatu ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubayyinu anna hadhihi ta'ati lazimatun wa hiya fardhatun bil ma'rufi la bil maksiyati. Jadi boleh kita taat kepada para ulama andai kata pemerintah tersebut kepada taat, tapi kalau kepada maksiat artinya ulama tersebut tidak sesuai dengan hadis Rasul, boleh membantahnya. Sekian. Terima kasih ya. Gambaran intinya yang berwenang berhak untuk menentukan tanggal 1 Syawal 1 Ramadan adalah pemerintah. Dalillah sumu liru'yati wa tilu liru'yati. Dua hal itu. Setuju ya? Sepakat. Tapi sedikit tidak setuju ya. Apa tuh? Sesuai dengan kejadian kemarin itu, kan pemerintah memutuskan lebaran tanggal sekian. Ternyata yang terjadi di lapangan di masyarakat, pas lihat bulan seolah-olah tidak akurat gitu. Akhirnya ada keraguan. Kumaha eta? Pemerintah bertanggung jawab terhadap bulan jangan segede bulan. Bulan bongsor. Mungkin pemerintah bertanggung jawab terhadap segala. Saya langsung jawab. Saya langsung jawab. Kenapa? Karena dalam perintah tersebut lain karena aya bulan. Kajeuleuh henteu bulanna dina tanggal eta. Ari teu kajeuleuh mah sanajan umpama geus tanggal hiji ge atuh tadi. Pain kumaalaikum. Kumaha lamun seandainya memang pas tanggal hiji ternyata mendung atuh ulah hisab teu ditentukeun ruqyah. Buktina ari bulan mah setiap bulan ge aya. Nu jadi permasalahanna kajeuleuh atau henteu. Andai kata tanggal sekian teu kajeuleuh ternyata pas buktina bulan geus lur, labasa teu bahaya. Itu teu bahaya kan. Tapi tetap masyarakat suudon eta suudon. Apa kita dibohongi oleh pemerintah suruyat itu karena dia ditekan oleh pihak ini dan pihak itu. Ada bahasa gitu. Kumaha kita coba menyikapinya. Iya betul itu. Sudah kita kembalikan bahwa ulah suudon mesti suul khotimah. Ketika pemerintah sudah menentukan, tentu dia bertanggung jawab terhadap konsekuensi. Benar dan tidaknya mereka bertanggung jawab. Atau batul bulan puasa jadi buka atau lemun salah mainnya bertanggung jawab. Itulah tugasnya pemimpin. Gitu. Siap. Clear ya, saya kira ya. Clear ya. Ya. Saya kira apa yang tadi disampaikan saya kira sangat menarik. Ya, nanti malam depan di jam 12. Ya, sangat menarik. Kemudian apa yang sudah kita diskusikan, kita sudah mendapatkan pencerahan baik dari Lafdia, Murodia maupun wakilnya. Kita setidaknya ulangi mendapatkan kan. Tapi izin saya jawab 5 menit atau 2 menit lah apa yang tadi disampaikan Pak Kiai Abdul Rahman berkaitan dengan perkembangan demokrasi hari ini atau apa yang dirasakan kemarin. Pertama, di dalam negara itu ada 3 unsur. Satu regulator, koordinator, eksekutor. Oh ya, mau nyata. Regulator itu yang memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Saya itu adanya DPR RI. Ya. Kemudian ada koordinator mengkoordinasikan gubernur atau tingkat provinsi. Nah, kalau saya tingkatnya namanya eksekutor. Tinggal bagian eksekusi paehan. Gitu, itu eksekusi. Artinya itu berkaitan dengan struktur ya. Boleh kita terhadap apa
apa yang tadi disampaikan, jangankan Bapak, saya secara hati nurani sama Bang, rasakan begitu. Artinya sama, tapi kan kita, jangkauan kita, aspirasi kita, makanya ke depan ketika ada calon-calon anggota dewan dan sebagainya, itu disampaikan. Bisa nggak ada nanti ke depan ketika terpilih ke dewan memikirkan terkait demokrasi itu, kembalikan misalkan apa yang semestinya tidak boleh ada pesta-pesta lain, karena itu